Pancasona! Usai pertarungan sengit antara Subali dan Rahwana, sang Raja Alengka itu akhirnya tersadar akan keterbatasannya. Seberapapun dahsyat amarahnya, tak juga mampu ia menundukkan sangkara perkasa yang dikenal dengan nama Subali. Setiap serangan yang ia lancarkan seakan tak berarti, karena Subali tak tersentuh maut sedikitpun. Merasa tak berdaya, Rahwana pun memohon belas kasihan kepada Subali, dan sejak hari itu ia tak beranjak dari halaman kediaman sang Kerasakti. 2 pekan lamanya ia bertahan di sana, dengan satu hasrat yang membara di dadanya, Saya meraih akan taklukkan keabadian. Bangunlah Rawana. Tidak pantas Maharaja dari negeri besar bersujud seperti itu. Aku memaafkanmu. Kalau benar-benar kamu menyadari kesalahanmu. Saya sangat menyadarinya, Tuan. Namaku Subali. Ini adikku Sugriwa. Kamu adalah tamuku, dan seorang tamu wajib kami muliakan. Anjani! Mau apa Tuan Putri Kayangan menyambangi hamba? Apakah Tuan-Tuan tidak sadar bahwa kedatangan Tuan semakin menyakiti hati hamba? Sebelum ini hamba tidak pernah merasakan diri hamba serendah ini. Karena tidak ada pembanding. Jangan marah, Anjani. Kami datang untuk membebaskanmu dari kutukan. Saat lahirnya anakmu adalah pintu kebebasanmu dari kutukan Sang Cupu Manik. Di tempat lain di tempat Anjani yang sedang ada di tempat yang bersemedi, hingga pada akhirnya sang Anjani ditemui oleh para bidadari yang cantik jelita sehingga Anjani melihat hal tersebut tersinggung dengan hal tersebut, karena melihat kecantikan-kecantikan bidadari surga yang cantik jelita. Kemudian sang para bidadari menenangkannya dan menjelaskannya hingga pada akhirnya ia membantu akan Anjani melahirkan anaknya, yang akan diberi nama Anoman dan nantinya juga, ia akan menjadi anak yang akan menumpas angkara murka yang sudah digariskan. Anjani, lihat wajahmu di sendang itu. Kamu telah kembali menjadi putri cantik jelita. Tapi duka itu berpindah pada anakku. Tidak, Dewi. Anakmu tidak akan pernah berduka oleh rupa wajahnya. Karena dia tidak pernah memiliki wajah lain. Seorang kesatria suci adalah batinnya, adalah jiwanya, dan semua jalan pikirannya, bukan kulitnya. Dewa memberikan nama Anoman. Tugas kami sudah selesai, Anjani. Kami akan kembali ke Kayangan. Hanya 3 sasi, kamu akan menyusui anakmu. Sesudah itu, sebaiknya segera menempati suargamu. Lalu, bagaimana dengan Anoman? Alam yang akan membesarkan dan mendewasakannya. Para dewa akan memberinya kesaktian untuk menjalankan tugas sucinya.
Rahwana, pulanglah ke negerimu. Sudah 2 pekan kamu berada di sini. Pasti kerabatmu akan mencari-cari. Namun dan lidah bertemu Rahwana denganmu. ibarat ular yang berlumur madu, licin dan mematikan. Kata-kata manisnya menembus hati Subali, membuai dan menggoda, hingga sang kera yang semula berhati-hati, mulai goyah oleh rayuan maut itu. Tanpa menyadari siapa sebenarnya Rahwana, seorang pembunuh ulung dan penipu ulung, Subali akhirnya memberikan ajian Rahwana. sakti yang ia miliki. Ilmu ini tidak bisa sembarangan diwecangkan kepada orang lain. Dewata akan mengutuk saya kalau ilmu itu digunakan untuk kejahatan. Apakah melindungi rakyat sebuah kejahatan? Tentu tidak. Saya hanya ingin melindungi rakyat saya dari gangguan negeri lain yang iri atas kemakmuran Alangkadirja. Dan sebenarnya saya melanglang buana untuk maksud itu. Kamu mau bersumpah untuk tidak menggunakan ilmu itu untuk kejahatan, Rahwana? Dewata akan mengutuk saya kalau ilmu itu saya gunakan untuk sesuatu yang saya anggap jahat. Heningkan pikiranmu dan kosongkan segenap nafsumu. Aku akan menyalurkan aji Pancasona ke dalam tubuhmu. Buka mahkotamu. Kakang memberikan ajian Pancasona. Ya, dia sangat membutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Apa Kakang tidak takut dia akan... Jangan berprasangka buruk, Riwa. Aku tidak butuh nasihatmu, Lembu Sura. Yang aku butuhkan dukunganmu. Kita bersama datangi para dewa di Kahyangan. Paksa mereka menerima lamaranku kepada Dewi Tara. Kalau tidak mau menyerahkan, kita hancur leburkan istana mereka. Apa kita mempunyai kekuatan untuk melawan sang pemilik kekuatan itu sendiri, Kakang? Kamu sama pengejutnya dengan Lembu Sura Jatasura. Mereka tidak akan mampu melawan kita. Karena Batara Guru telah memberikan kesaktian kepadaku melebihi yang dimiliki para dewa yang lain. Buat apa kita cari perkara dengan para dewa? Sementara di sini, Adegan Kakang pun beralih Mahesasura ke sudah negeri tempat Mahesasura dan Lembu Sura bersemayam, di kerajaan yang mereka pimpin dengan kekuatan dan wibawa siluman sakti. Namun, ketentraman kerajaan itu terusik tatkala sang raja, Lembu Sura, tergila-gila pada pesona seorang bidadari Kahyangan yang tersohor akan kecantikannya tiada taraf, Dewi Taraf namanya. Walau Dewi Taraf bersemayam di alam para dewa, sedangkan Lembu Sura hanyalah penguasa Goa Kiskenda, hasratnya untuk menyanding sang bidadari tak terbendung, seakan ingin menaklukkan jarak antara bumi dan Kahyangan. Mahesasura, sang adik yang bijak, berusaha meredam gelora hati kakaknya. "Kakang," ujarnya lembut namun tegas, "bidadari surga dan siluman bumi ibarat langit dan tanah, tak mungkin berpadu dalam satu ikatan. Janganlah engkau memaksakan takdir yang tak tergapai." Namun, Lembu Sura seakan tuli oleh desakan cintanya. Ia mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa dirinya akan menembus gerbang Kahyangan, melamar Dewi Taraf, dan menggelar pesta besar untuk menandai tekadnya itu. Bangunlah segenap rakyatku. Hari ini, aku, sesembahanmu,
mau melamar bidadari penghuni kahyangan yang bernama Dewi Tara. Persiapkan keramaian untuk perkawinanku selama 7 hari 7 malam. Hamba akan kerjakan junjungan kami, pujaan kami. Di ujung lidah Gusti nyawa kami berdiri, dan di ujung lidah Gusti nyawa kami tersungkur. Kami akan mempersembahkan semua hasil kesuburan tanah negeri Kiskenda untuk kemeriahan perkawinan Gusti. Jatasura, Iya, Kakang. pimpin seluruh rakyat untuk berbenah mempersiapkan penyambutan kepada bidadariku yang jelita. Baik, Kakang. Kanda sudah menemukan sang dewi? Lebih dari itu, Wibisana. Aku telah mendapatkan ajian yang membuat aku akan menggenggam Mayapada. Ajian Pancasona. Membuat diriku tidak bisa mati. Pancasona? Ya. Meskipun tubuhku hancur lebur, begitu menyentuh ibu bumi, akan kembali menjadi utuh. Maka, niatku untuk menguasai seluruh Mayapada akan terlaksana. Kumbakarna. Kumbakarna. Kenapa kamu tidak gembira kakangmu tidak bisa mati? Mudah-mudahan Kakang bahagia. Kenapa mudah-mudahan? Tubuh Kakang mungkin tidak bisa mati, tapi umur akan terus bertambah. Dan setiap tubuh pasti akan dimakan rapuh, digerogoti penyakit tua. Buat apa tidak bisa mati? Tapi pikiran pikun. Maka kembalilah ada unsur Rahwana ke seni negeri Alengka Dirja dengan dada membusung dan hati berapi-api. Ia membawa pulang rahasia ajian Pancasona, ilmu yang membuatnya tak tersentuh kematian selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Namun bukannya ilmu itu digunakan untuk kebajikan, Rahwana justru menebar angkara murka. Negeri demi negeri ia taklukkan dengan kekuatan barunya, menebarkan maut dan ketakutan di segala penjuru Mayapada. Kumbakarna, sang adik, menegur dengan bijak. Abang, keabadian bukanlah jalan kebahagiaan. Hidup panjang tanpa kebajikan hanya akan meninggalkan kesunyian dan kehampaan. Namun kata-kata itu hanya menjadi angin lalu bagi Rahwana. Amarahnya tersulut, egonya menolak nasihat itu, meski jauh di lubuk hati, kegelisahan mulai menyelimuti pikirannya tentang masa depan yang tanpa akhir dan tanpa Ada teman. lagi yang juga sulit untuk dihindarkan, yaitu penyakit bosan. Apakah Kakang tidak tersiksa kalau terus-menerus hidup, sementara hati Kakang terus-menerus ditempeli rasa bosan, melihat kekotoran Mayapada? Tidak. Karena aku adalah bagian dari kotoran itu. Buka pintu. Kesombongan siluman kerbau itu sudah sampai pada puncak keharusan untuk dimusnahkan. Dia mau melamar Tara. Buka gerbang selama tangkap. Biarkan dia menghadapku. Maka berangkatlah Lembu Sura bersama Mahesa Sura, menggedor batas-batas kahyangan. Para penjaga pintu gerbang para dewa pun tak kuasa menahan amukan keduanya, hingga jalan menuju istana langit terbuka. Di dalam singgasana kahyangan, para dewa berbisik-bisik, heran mengapa Batara Guru tidak segera memerintahkan pengusiran dua siluman itu. Batara Narada pun bertanya penuh tanda tanya, namun Batara Guru hanya tersenyum samar. Biarkan mereka masuk, sabdanya dengan nada mengetahui sesuatu yang tersembunyi, karena hanya dengan demikian takdir akan menemukan jalannya. Lembu Sura akhirnya berhadapan dengan Dewi Taraf, yang kala itu masih dalam keadaan mahatiraga, berpantang dari segala ikatan asmara dan keduniawian. Ia tak mampu membalas lamaran itu sebagai seorang istri kepada suami. Melihat kenyataan tersebut, Lembu Sura pun menahan amarahnya. Namun ia bersumpah dalam hati, andai para dewa berdusta dan menghalangi kehendaknya,
Ia akan kembali, mengguncang kahyangan, dan meruntuhkan istana para dewata dengan kekuatan yang mengguncang jagat raya. Ayo, mereka telah menyerah Lembu Surah. Jangan-jangan ini jebakan, Kakak. Tidak ada artinya jebakan apapun untuk kita. Ayo, dewa-dewa itu sudah ketakutan melihat kesaktian kita. Itulah kenapa mereka membuka pintu gerbangnya. Mendekatlah Maesasura. Bukankah kau menghendaki kesetaraan? Kenapa kalian merusak gerbang istanaku? Karena kalian menghalangi kami masuk. Kalian menutup gerbang itu. Siapapun terlarang memasuki gerbang itu sebelum melewati pintu kematian di Mayapada. Kami lain, Dewa. Kami tidak akan mengikuti aturan kalian. Lalu, apa keinginan kalian? Aku mau melamar bidadari yang tercantik bernama Tara. Dan akan kuboyong sekarang juga ke istanaku. Ini Hapsari yang bernama Tara. Wah. Kami selalu memberi kebebasan kepada siapapun untuk menyatakan keinginannya. Sebagaimana kamu menginginkan mempersunting bidadari, maka yang bersangkutan kuberi kesempatan untuk memberi jawaban atas keinginanmu. Aku tidak butuh jawaban, tapi butuh dia. Lamaranku adalah sebuah keniscayaan. Apa kamu pikir di alam Mayapada, baik alam nyata maupun alam kasat mata, ada keniscayaan? Semua serba wenang, Maesasura. Tara Hapsariku, kamu telah mendengar ada seorang siluman ingin melamarmu? Apakah kamu menerimanya? Hamba sedang hamati raga, Gusti Batara. Hamba akan memberi jawaban hamba bila tapa berata hamba sudah berakhir. Hamba akan turun ke Gua Kiskenda dengan jawaban hamba. Kamu mendengarnya, Maesasura? Tara sedang melakukan hamati raga, tapa berata. Tidak mungkin dalam keadaan demikian dia akan bisa melayanimu. Dia akan datang ke istanamu kalau tapa beratanya sudah berakhir. Apa ucapan kalian bisa dipercaya? Ucapan para dewa dan Hapsari adalah keniscayaan. Seluruh alam akan hancur tanpa kepastian. Kami akan datang lagi dan menghancur leburkan kahyangan kalau kalian berbohong. Hah? Kelemahan penghuni Mayapada adalah kebodohannya. Sedikit saja punya kelebihan, dia akan merasa menjadi sosok sempurna dan merasa dirinya sama dengan dewa. Sementara makhluk di sekelilingnya melihat dia yang memiliki secuil kelebihan itu, langsung mendewakan sebagai yang patut disembah. Itulah kebodohan mereka yang paling nyata. Lalu bagaimana, Di Guru? Apa pantas kita menjodohkan seorang Hapsari dengan Raja Siluman Busuk seperti Maesasura tadi? Aku sudah mengatakan bahwa kelakuan mereka adalah puncak keharusan untuk dimusnahkan. Putra Gotama sudah disuratkan dalam jantra nasib untuk menumpasnya. Dan itulah jalan pemberian ganjaran kepada tapa beratanya untuk mendapatkan Hapsari yang mulia.